Semua sudah terjadi. Lalu bagaimana dengan 2026? Jayabaya menyebut ada 7 peristiwa besar yang akan saling berkaitan. Jika tahun 2026 bukan tahun biasa, bagi leluhur Jawa ini adalah tahun penentuan. Tahun di mana keseimbangan dunia diuji dan manusia dipaksa memilih, sadar atau hancur bersama kelalaian sendiri. Ratusan tahun lalu, Prabu Jayabaya dari Kediri sudah menuliskan peringatan ini, bukan dalam bentuk cerita fiksi, tetapi sebagai penanda zaman. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri, sebagian besar ramalan beliau sudah terbukti satu persatu. Penjajahan, kemerdekaan, zaman besi terbang ke langit, manusia berbicara jarak jauh tanpa bertatap muka, semua sudah terjadi. Lalu bagaimana dengan 2026? Jayabaya menyebut ada 7 peristiwa besar yang akan saling berkaitan. Jika kita pahami, dampaknya bisa menghantam kehidupan kita secara langsung. Ekonomi, pangan, kesehatan, persaudaraan hingga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur Nusantara. Sebelum kita bedah lebih dalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Peristiwa yang pertama, krisis ekonomi dan pangan. Jayabaya menulis, wong cilik angel golek pangan, rego-rego mundak tan kendat. Rakyat kecil sulit mencari makan, harga naik tanpa henti. Ini bukan ramalan abstrak. Ini sudah mulai dirasakan. Harga bahan pokok naik, daya beli yang turun, penghasilan masyarakat yang stagnan. Banyak keluarga sekarang hidup dengan pola bertahan bukan berkembang. Belanja dipotong, gizi dikurangi, kebutuhan yang tertunda. Dalam primbon Jawa, krisis pangan selalu menjadi tanda awal kerusakan keseimbangan sosial. Ketika perut lapar, emosi mudah pecah. Ketika dapur tidak ngebul, konflik mulai tumbuh. Leluhur mengajarkan setitik yang disyukuri dadi akeh. Sedikit jika dikelola dan disyukuri bisa mencukupi. Solusi dari leluhur sangat sederhana. Hidup hemat, simpan pangan, tanam sendiri meski di halaman, perkuat sedekah. Karena rezeki bukan hanya untuk ditimbun tapi dialirkan. Peristiwa yang kedua, bencana alam yang beruntun. Jayabaya menulis, bumi gonjang ganjing, banyu gede nyapu daratan. Geni gunung metu tanpa diundang. Gempa, banjir besar, erupsi gunung datang beruntun. Indonesia berdiri di cincin api. Ini fakta ilmiah bukan mitos. Dalam pandangan Jawa, bumi adalah ibu. Jika ibu terus disakiti, ia akan memberi peringatan. Leluhur selalu peka pada tanda hewan yang gelisah, air sumur yang berubah, gejala angin yang tidak biasa. Masalahnya, manusia modern tidak lagi mendengar. Jayabaya mengingatkan, pertanda yang diremehkan akan berubah menjadi musibah. Persiapannya adalah kewajiban. Ikhtiar dulu, pasrah kemudian. Peristiwa yang ketiga, perpecahan sosial. Jayabaya menulis, sedulur dadi mungsuh, tonggo dadi satru, saudara menjadi musuh, tetangga jadi seteru. Perpecahan lahir dari hal sepele yang dibesarkan. Media sosial mempercepat api konflik. Dalam falsafah Jawa, rukun adalah fondasi hidup. Tanpa kerukunan, masyarakat akan rapuh. Tepo Sliro diajarkan untuk menjaga keseimbangan hati. Bukan menang dengan merendahkan, tapi menang tanpa ngasorake. Solusi dari leluhur untuk mengatasi ini, jaga lisan, saring informasi, utamakan berdialog, jadikan peneduh bukan penyulut. Orang paling mulia bukan yang paling keras, tapi yang mampu menjaga persaudaraan. Peristiwa yang keempat, wabah penyakit baru. Jayabaya menulis, bakal ono leloro anyar sing gegirisi.
Obat angel ditemoke, penyakit baru sulit diobati. Setelah pandemi global, peringatan ini tidak bisa dianggap enteng. Dalam tradisi Jawa, waras lahir batin, sehat fisik dan jiwa. Ketidakseimbangan batin massal melahirkan wabah massal. Leluhur mengajarkan jaga pola makan, rawat kebersihan, gunakan herbal, kuatkan imun, dan perbanyak sedekah. Ini adalah pangruat. Sedekah disebut tameng, doa disebut pagar. Peristiwa yang kelima, krisis kepemimpinan. Jayabaya menulis, pemimpin rebutan kursi, rakyat dilaleke. Pemimpin sibuk mengejar kekuasaan, rakyat terlupakan. Dalam falsafah Jawa, ing ngarsa sung tulodo, pemimpin harus memberi teladan. Ketika kepemimpinan tidak amanah, bencana sosial muncul. Solusi untuk rakyat, pilih dengan bijak, awasi tanpa takut, kritik dengan santun, dan bangun dari akar rumput. Dan jangan lupa berdoa, karena doa rakyat adalah kekuatan yang tidak tertandingi. Peristiwa yang keenam, musim kacau dan iklim yang ekstrim. Jayabaya menulis, mongso bingung, petani kebingungan. Musim tidak menentu, waktu tanam salah waktu dan panen gagal. Ini akibat rusaknya keseimbangan jagat gede dan jagat cilik. Alam rusak, manusia ikut menanggung akibat. Solusi dari leluhur kita, jaga lingkungan, kurangi sifat yang rakus, tanam pohon, dan hormati bumi. Karena bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan anak cucu kita. Peristiwa yang ketujuh, kebangkitan spiritual. Ini adalah penutup dari ramalan Jayabaya. Jayabaya menulis, wong bakal mulih marang pangeran. Manusia akan kembali kepada Tuhannya. Kesusahan bukan akhir, tapi pintu kesadaran. Manusia kembali pada iman, kembali pada budaya, kembali pada nilai luhur. Inilah titik balik. Ketika manusia sadar, berkah akan turun. 7 peristiwa ini bukan untuk menakut-nakuti, ini untuk membangunkan kita semua. Jika 2026 datang dengan ujian besar, yang selamat bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. Siap lahir, siap batin, dan siap iman. Leluhur berpesan, urip tanpa iman bakal kesasar. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.